2 gol free kick, Leverkusen akhirnya menang. Martial resmi berseragam Monterrey. Nicolas Pepe, pemain terbaik La Liga Agustus. Grealish, pemain terbaik Premier League Agustus. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Sevilla versus LC berlangsung di Stadio Ramon Sanchez Pizjuan. Sevilla unggul lebih dulu di menit ke-23 lewat Isaac Romero yang melepaskan tembakan keras. LC baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-54 melalui Andre Silva yang menuntaskan umpan Martin Neto. Momentum berlanjut, LC membalikan keadaan di menit ke-67 lewat sepakan bebas Indah Rafa Mir. Namun tuan rumah akhirnya terhindar dari kekalahan. Pique Fernandes mencetak gol di menit ke-85 dengan tembakan ke pojok atas gawang. Dengan hasil ini, Sevilla tertahan di posisi ke-11 dengan 4 poin, sementara LC tetap di posisi ke-6 dengan 6 poin. Laga Marseille versus Lorient di Stade Velodrome langsung panas sejak menit ke-12. Wasit beri hadiah penalti. Mason Greenwood sukses eksekusi jadi gol pembuka. 8 menit berselang, Marseille menggandakan skor. Sepak pojok Greenwood disambar Benjamin Pavard jadi gol kedua. Menit ke-31, Angel Gomez bikin gol ketiga lewat tendangan voli keras dari luar kotak penalti. Lorient makin tertekan. Hingga akhirnya menit ke-90, tendangan jarak jauh Nayef Aguer mengenai defleksi dan masuk, bikin skor akhir 4-0. Berkat hasil ini, Marseille naik ke 4 besar Ligue 1, sementara Lorient makin terpuruk dengan 3 poin di posisi ke-16. Laga Leverkusen versus Frankfurt di Bay Arena jadi debut manis Kasper Hjulmand. Baru menit ke-7, Alex Grimaldo membuka skor lewat tendangan bebas. Menjelang turun minum, tuan rumah menambah keunggulan lewat penalti Patrick Schick. Frankfurt sempat memperkecil skor di menit ke-52 melalui Can Uzun yang mencetak gol keempat musim ini. Meski hanya dengan 9 pemain, Leverkusen tetap sanggup menutup laga dengan gol kedua Grimaldo dari tendangan bebas. Dengan hasil ini, Leverkusen naik ke posisi ke-7 dengan 4 poin, sementara Frankfurt tetap di posisi ketiga dengan 6 poin. Carlo Ancelotti memberi sinyal terbuka untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih timnas Brazil hingga Piala Dunia 2030. Dalam wawancara eksklusif dengan ESPN, Ancelotti menyebut melatih Selecao adalah pengalaman spesial yang membuatnya tak keberatan bertahan lebih lama. Kontrak pria Italia itu saat ini hanya berlaku sampai Piala Dunia 2026. Namun ia menegaskan siap berdiskusi dengan CBF soal masa depan. Ancelotti bahkan sudah mengikuti les bahasa Portugis demi lebih dekat dengan skuadnya. Anthony Martial, penyerang asal Prancis resmi bergabung dengan klub Liga MX Monterrey dari AEK Athens. Martial 29 tahun, pindah setelah klub Meksiko itu menyetujui pembayaran 3,8 juta euro kepada AEK sebagaimana dilaporkan Transfermarkt dan TUDN. Kontrak disepakati untuk 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Musim lalu ia tampil di 24 laga kompetisi bersama AEK, mencetak 9 gol dan 2 assist, namun tidak terdaftar dalam skuad UEFA Conference League akibat beban gaji tinggi. Gelandang Portugal João Mario resmi dipinjam oleh AEK Athens dari Besiktas hingga Juni 2026. Demikian diumumkan klub Yunani melalui situs resmi mereka. Pemain ini sebelumnya aktif bersama Besiktas dan mencari waktu bermain yang lebih konsisten. AEK berharap pengalaman João Mario di kompetisi papan atas akan memperkuat lini tengah dan membawa kepemimpinan dalam skuad. Langkah ini dinilai menguntungkan kedua pihak. Klub peminjam mendapat pemain berkualitas, sementara Besiktas memberi kesempatan bagi João Mario untuk tampil reguler. Besiktas secara resmi mengumumkan kedatangan winger asal Portugal, Jota Silva, dari Nottingham Forest dengan status pinjaman untuk musim 2025-2026. Klub Turki tersebut membayar biaya pinjaman sekitar 3 juta euro dan mencantumkan opsi pembelian senilai 17 juta euro yang bisa berubah menjadi kewajiban jika terpenuhi sejumlah syarat performa tertentu. Pemain berusia 26 tahun itu sebelumnya sedikit mendapat kesempatan di Forest dan Besiktas berharap Silva mampu memberikan kreativitas serta ancaman langsung di lini serang. Belum ada pengumuman resmi, namun media Turki melaporkan bahwa Nuri Sahin sedang berada dalam tahap negosiasi dengan klub Super League Başakşehir Istanbul usai klub tersebut berpisah dengan pelatih Kakdas Atan. Sahin yang sebelumnya dipecat oleh Borussia Dortmund pada Januari 2025 setelah hasil buruk di Liga Champions, kini dilaporkan hampir mencapai kesepakatan pokok untuk mengambil alih kursi kepelatihan Başakşehir. Jika semuanya berjalan lancar, pengumuman resmi diperkirakan akan dibuat dalam waktu dekat.
Ruud van Nistelrooy berpeluang kembali ke dunia kepelatihan setelah FC20 memasukkannya dalam daftar kandidat pelatih baru. Ex penyerang Manchester United itu terakhir menangani Leicester City meski masa tugasnya singkat dan berakhir dengan degradasi dari Premier League. Menurut laporan, 20 tengah mencari pengganti Josep Osting yang baru saja dipecat usai timnya hanya mengumpulkan 3 poin dari 4 laga awal musim. Selain Van Nistelrooy, nama Erik ten Hag dan Rene Haag juga disebut sebagai opsi potensial untuk membangkitkan performa tim. Negosiasi perpanjangan kontrak antara Mike Maignan dan AC Milan kini dikabarkan mandek. Menurut laporan Matteo Moretto, meski sebelumnya sudah ada kesepakatan verbal hingga 2028 plus opsi tambahan, Milan mandek menarik diri dari kesepakatan tersebut dengan alasan performa kiper Prancis itu. Perbedaan posisi tawar antara Maignan dan pihak klub juga disebut sebagai kendala besar. Dengan kontraknya yang akan habis pada musim panas 2026, Maignan kini memiliki peluang keluar sebagai agen bebas jika tidak ada penyelesaian segera. AC Milan menghadapi keraguan soal kondisi Christian Pulisic jelang laga Serie A kontra Bologna pada Minggu. Laporan Sky Sport Italia menyebut winger asal Amerika Serikat itu masih belum bugar usai tampil di laga persahabatan melawan Jepang di Ohio yang membuatnya minim waktu pemulihan setiba di Milan. Selain Pulisic, pelatih Massimiliano Allegri juga dipastikan tanpa Ardon Jazari yang cedera, sementara kondisi Rafael Leao belum sepenuhnya fit. Jika Pulisic absen, Rabiot berpeluang melakoni debutnya di San Siro. Alexis Saelemaekers diperkirakan bakal mendapat perpanjangan kontrak dari AC Milan setelah tampil kuat di awal musim. Massimiliano Allegri santer disebut memuji fleksibilitas dan kerja kerasnya, termasuk peran sebagai pemain serba bisa dalam beberapa laga Serie A. Saelemaekers dibawa kembali ke Milan setelah masa pinjamannya di Roma, dan klub tampaknya ingin mengamankannya sebagai bagian penting tim. Meski kontraknya berjalan hingga 2027, Milan disebut sedang mempertimbangkan penyesuaian upah dan tambahan durasi agar tetap bisa memanfaatkan performanya yang meningkat dan menjaga komitmen pemain. Real Madrid dipastikan tidak bisa mengandalkan Antonio Rudiger hingga sekitar 3 bulan ke depan. Menurut laporan jurnalis Arancha Rodriguez yang dikutip dari Cadenazza, bek asal Jerman itu mengalami cedera baru setelah sebelumnya sempat absen panjang usai operasi meniskus lateral di lutut kiri pada April lalu. Absennya Rudiger menambah masalah bagi Madrid, mengingat pemain berusia 32 tahun itu baru saja menyelesaikan larangan bermain 6 laga akibat insiden di final Copa del Rey. Gelandang muda Barcelona Gavi mulai menunjukkan perkembangan positif dalam pemulihan cedera meniskus di lutut kanannya. Menurut laporan Gigantes yang dikutip dari kanal resmi FC Barcelona, pemain berusia 21 tahun itu menjalani program konservatif tanpa operasi sebelum absen melawan Rayo Vallecano dan juga timnas Spanyol. Meski kondisinya membaik, tim medis masih tetap memantau setiap pekan untuk memastikan apakah opsi kecil diperlukan. Jika tren positif berlanjut, Gavi bisa kembali merumput paling cepat usai jeda internasional Oktober dengan laga melawan Girona sebagai target awal comeback. Barcelona memastikan Hansi Flick dan asistennya Marcus Sorg bisa mendampingi tim di bench saat laga pembuka Liga Champions melawan Newcastle setelah berhasil mengajukan banding terhadap larangan 1 pertandingan yang dijatuhkan UEFA. Keputusan semula dijatuhkan karena reaksi Flick terhadap beberapa keputusan wasit di semifinal melawan Inter Milan musim lalu. Banding mereka diterima secara parsial, larangan dihentikan dengan status masa percobaan selama 1 tahun. Bila ada pelanggaran lagi, sanksi bisa diberlakukan kembali dalam periode tersebut. Nicolas Pepe resmi dinobatkan sebagai La Liga eSport Player of the Month untuk Agustus 2025. Penggawa Villarreal berusia 30 tahun itu tampil menonjol dalam 3 laga perdana musim ini, mencetak 2 gol dan 1 assist. Laga melawan Real Oviedo menjadi awal impresifnya. Pepe membuka kontribusinya lewat umpan menentukan sebelum mencetak gol melawan Girona dan kemudian membantu Villarreal meraih hasil imbang saat bertemu Celta Vigo. Penghargaan ini mempertegas perannya sebagai pemain kunci di lini serang sejak musim baru bergulir. Nottingham Forest mendapat klausul wajib membeli jika Douglas Luiz tampil dalam 15 pertandingan masing-masing minimal 45 menit selama peminjaman dari Juventus. Saat ini, Forest membayar 3 juta euro untuk masa pinjaman dan akan mengeluarkan 25 juta euro untuk membeli secara permanen ditambah potensi bonus 3,5 juta euro. Juventus mengonfirmasi bahwa kewajiban tersebut baru aktif bila Luiz memenuhi syarat penampilan tersebut. Setelah musim lalu tampil 27 kali tanpa mencetak gol ataupun assist di Juventus, kini Luiz punya kesempatan baru di Forest. Nottingham Forest mengonfirmasi bek Ola Aina mengalami cedera hamstring saat membela Nigeria dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Afrika Selatan.
Klub belum menyebutkan tanggal pasti, tapi dilaporkan ia akan absen sekitar 3 bulan, kemungkinan kembali paling cepat Desember. Cedera tersebut juga membuat Aina dicoret sementara dari skuad Premier League. Penanganan perubahan posisi bek akan menjadi tantangan bagi pelatih Ange Postecoglou menjelang pertandingan Forest berikutnya. Yoane Wissa dipastikan absen untuk debutnya di Newcastle United saat laga Premier League melawan Wolves akhir pekan ini akibat cedera lutut yang didapat saat memperkuat DR Kongo. Manajer Eddie Howe menyebut Wissa masih merasakan efek cedera saat menggantikan pemain negaranya dan rencananya akan menjalani pemeriksaan spesialis. Kelahiran Brentford senilai 55 juta pound sterling tersebut tidak akan tampil melawan Wolves. Sementara klub berharap kondisi Wissa membaik sebelum pertandingan penting termasuk laga Champions League melawan Barcelona. Manchester United berencana membicarakan kontrak baru dengan Lisandro Martinez. Menurut Fabrizio Romano, saat ini bek Argentina itu berkontrak hingga 2027 dan klub tidak ingin memasuki tahun terakhir kontraknya tanpa kesepakatan baru. Karena Martinez masih dalam masa pemulihan cedera lutut serius yang dialaminya sejak Februari, United bakal menunggu dia mendekati proses kembali berlaga sebelum mempercepat negosiasi. Kalimat ini menegaskan bahwa pembicaraan kontrak akan terjadi secepat mungkin setelah Martinez siap kembali ke lapangan. Manchester City resmi mengumumkan bahwa Rico Lewis menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun yang membuatnya tetap bersama klub hingga musim panas 2030. Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan Akademi City sejak usia 8 tahun dan sejak debutnya di tim utama musim 2022-2023 telah tampil dalam banyak posisi di barisan pertahanan di lini tengah. Dalam pernyataannya, Lewis mengatakan bahwa kesepakatan untuk terus bekerja bersama Pep Guardiola dan tim pelatih lainnya adalah hal yang istimewa dan akan membantu perkembangan dirinya sebagai pemain. Manchester City memasukkan Calvin Phillips ke dalam skuad 25 pemain mereka untuk Liga Premier League musim ini, meskipun terakhir tampil untuk City pada Desember 2023 dalam pertandingan kejuaraan dunia klub. Phillips yang berposisi sebagai gelandang ini sebelumnya kesulitan mendapatkan waktu bermain secara reguler. Keputusan ini dianggap sebagai peluang baru baginya untuk membuktikan diri terutama di mata manajer Pep Guardiola dalam upaya merebut kembali gelar domestik City. Chelsea mendapat angin segar jelang laga melawan Brentford setelah Cole Palmer kembali berlatih usai mengalami cedera pangkal paha. Manajer Enzo Maresca mengatakan Palmer ikut sesi latihan sebagian kemarin, namun belum penuh. Ia akan melewati sesi uji kebugaran hari ini sebelum keputusan final diumumkan menjelang pertandingan. Meski cedera tak dianggap serius, Chelsea memilih bersikap hati-hati agar pemain tidak kambuh di tengah jadwal padat. Sementara itu, absennya Liam Delap dengan cedera hamstring diperkirakan akan berlangsung 10-12 minggu. Chelsea telah resmi menyepakati perekrutan Emmanuel Emeka dari klub Ligue 1. Strasbourg, penyerang asal Belanda berusia 22 tahun ini, akan bergabung secara permanen pada musim panas 2026. Musim lalu, Emeka tampil solid dengan membukukan 14 gol dan 3 assist dari 27 pertandingan Liga bersama Strasbourg. Sebelumnya, dia bergabung ke Strasbourg pada 2023 dari Sturm Graz dan kini menjadi kapten tim. Kedua klub Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan yang sama, yakni grup Bluko, pimpinan Todd Boehly, yang turut memfasilitasi proses ini. Pelatih Chelsea Enzo Maresca menyatakan bahwa Raheem Sterling dan Axel Disasi tidak memiliki masa depan di klub setelah gagal meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Court Offside, klub kini lebih memilih agar kedua pemain tersebut keluar secara permanen daripada dipinjamkan lagi karena mereka tidak dalam rencana Maresca. Disasi masih terikat kontrak selama 6 tahun, sementara Sterling memiliki 2 tahun tersisa. Meski berada di skuad Chelsea, keduanya kini menjalani latihan terpisah dari tim utama. Jack Grealish ditetapkan sebagai EA Sport Player of the Month untuk Agustus 2025 usai performanya yang impresif bersama Everton. Pemain sayap berusia 30 tahun itu memberikan 4 assist dalam 2 pertandingan pertama di Liga, lebih banyak dari pemain lain periode yang sama. Ini adalah pertama kalinya Grealish meraih penghargaan itu, serta pertama bagi pemain Everton sejak September 2020. Sebelumnya, ia pindah dengan status pinjaman dari Manchester City dan langsung menunjukkan kontribusi besar di lapangan. Liverpool mengumumkan bahwa Arne Slot terpilih sebagai Barclays Manager of the Month untuk Agustus 2025. Setelah memimpin Liverpool meraih 3 kemenangan beruntun, Slot berhasil menaklukkan Bournemouth 4-2, memenangkan laga tandang melawan Newcastle United 3-2, dan mengalahkan Arsenal 1-0.
Dengan hasil itu, The Reds menjadi satu-satunya tim di Premier League yang menjaga catatan 100% menang dalam pertandingan mereka di awal musim. Slot sebelumnya juga pernah menerima penghargaan ini pada November 2024. Liverpool dipastikan tanpa Curtis Jones di laga Premier League menghadapi Burnley hari Minggu akibat cedera yang ia alami saat menang atas Arsenal, ungkap manajer Arne Slot dalam konferensi pers pra pertandingan. Slot menyebut seluruh skuad lainnya kembali dari tugas internasional dalam kondisi fit dan siap bertanding dari pusat latihan IXI kecuali Jones. Manajer asal Belanda itu menjelaskan tim sudah mulai latihan hari ini dengan sebagian besar pemain yang tidak tampil untuk negaranya juga berlatih bersama tim U21 seminggu terakhir. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.